Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Dastia Hernanda, NIM 52014222022, jurusan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengefresh alur T atau T-slot menggunakan CNC milling. Alur T adalah alur yang berbentuk T yang dibuat pada permukaan suatu benda kerja. Biasanya digunakan pada meja mesin untuk memasang berbagai perangkat atau perlengkapan seperti klem dan fixture. Proses pembuatan alur T ini dapat dilakukan dengan menggunakan mesin CNC atau komputer numerical control yang merupakan mesin otomatis yang dikendalikan oleh program komputer atau G-code. CNC milling yaitu suatu proses fresh dengan menggunakan mesin CNC yang dilakukan dengan menggunakan kode-kode standar. Kode yang digunakan untuk mengoperasikan mesin fresh CNC yaitu kode G dan kode M. Program tersebut mengendalikan pergerakan sumbu X, Y, Z, meja mesin, dan juga rumah cutter atau spindle. Dalam prosesnya, sistem komputer akan mengendalikan dan mengontrol mesin dengan gerak otomatis. Nantinya, program tersebut akan memberi perintah pada mesin, tepatnya meja mesin baik dalam sumbu X, di mana arah pengerjaannya ke arah kanan dan kiri atau horizontal. Sumbu Y, di mana arah pengerjaannya ke arah depan dan belakang. Dan juga sumbu Z, di mana arah pengerjaannya ke atas dan ke bawah atau vertikal. Untuk proses pemesinan dalam membuat alur T yaitu membuat potongan pertama atau lubang kedalaman. Untuk pemotongan pertama ini kita melakukan suatu pelubangan kedalaman atau alur lurus dengan kedalaman tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan. Pelubangan kedalaman ini dapat dilakukan dengan menggunakan end mill cutter. Untuk pemotongan kedua, kita melakukan pengerjaan inti dari pembuatan alur T. Untuk pemotongan yang kedua ini, kita melakukan proses pembuatan alur T dengan menggunakan pisau alur T atau bow drive cutter. Komponen-komponen mesin CNC milling. Komponen mesin CNC milling sangatlah beragam dengan fungsi yang berbeda. Berikut adalah beberapa bagian atau komponen utama yang ada pada mesin CNC milling. Yang pertama yaitu magazine tool, bagian yang berfungsi untuk menyimpan beberapa tool. Semua tool tersebut nantinya akan berguna dalam operasi permesinan. Komponen ini mempunyai banyak slot atau tempat penyimpanan tool, yakni sekitar 8 hingga 24 slot. Jumlah tersebut tergantung pada jenis mesin CNC. Yang kedua ada ragum. Ragum berfungsi sebagai perkakas yang terletak di meja mesin CNC milling yang digunakan untuk mencengkam benda kerja agar tidak bergeser atau terlepas. Yang ketiga yaitu spindle. Spindle atau poros merupakan jantung mesin. Umumnya, bagian ini meliputi rotating assembly atau unit pemutar dan tapered section. Spindle ini memiliki fungsi tersendiri yakni sebagai tempat pemasangan tool holder atau alat potong yang berguna untuk menyayat atau memotong objek kerja. Selanjutnya yaitu ada meja.
Meja ini berfungsi sebagai tempat memasang benda kerja yang dapat bergerak melalui sumbu X dan Y. Biasanya pada meja ini juga terdapat ragum atau klem. Yang terakhir yaitu panel kontrol. Panel kontrol merupakan kumpulan beberapa tombol panel yang ada pada mesin bagian depan. Fungsi dari panel kontrol adalah untuk memberi beberapa perintah khusus terhadap mesin. Kemudian ke persiapan pengefreshan alur T menggunakan CNC milling. Persiapan yang pertama yaitu buatlah desain 2 dimensi atau 3 dimensi dari alur T yang ingin dibuat. Kemudian detailkan ukuran, kedalaman, dan posisi alur dengan akurat. Gunakan perangkat lunak CAD seperti AutoCAD, SolidWorks, Inventor, atau Fusion 360 untuk membuat desainnya. Untuk contoh desainnya bisa seperti gambar yang di layar ini atau bisa dengan yang lain sesuai dengan yang dibutuhkan. Persiapan yang kedua yaitu pemasangan alat potong. Tipe alat potong untuk membuat alur T yaitu T-slot cutter atau Woodruff cutter, memiliki sisi potong di bagian yang melingkar dengan sudut helix yang saling berlawanan. Ukuran cutter dipilih berdasarkan ukuran alur T yang diinginkan. Pemilihan material cutter, karbida atau HSS, juga bergantung pada material benda kerja. Persiapan pengefreshan yang ketiga yaitu pasang benda kerja dengan kuat pada meja mesin CNC. Pastikan benda kerja sejajar dengan sumbu mesin. Kemudian tentukan titik 0 atau 0 point pada benda kerja. Titik 0 benda kerja merupakan titik di mana koordinat sumbu X, Y, dan Z benda kerja bernilai 0. Maka disebut dengan titik 0 benda kerja. Titik ini mempunyai posisi yang dapat ditentukan sendiri oleh programmer dan operator mesin CNC. Posisi titik referensi benda kerja merupakan posisi titik dengan jarak yang kita tentukan diukur dari titik referensi mesin. Untuk langkah yang terakhir yaitu pemrograman CNC. Buat program NC atau numerical control berdasarkan desain CAD yang telah dibuat. Gunakan perangkat lunak CAM, Computer Aided Manufacturing seperti Mastercam atau yang lainnya, lalu coba simulasikan. Yang berikutnya yaitu proses pengefreshan alur T menggunakan CNC milling. Yang pertama, masukkan program NC ke mesin CNC melalui panel kursor. Ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu langsung menulis manual G-code pada mesin CNC pada mode MDI atau manual data input. Dan cara yang kedua yaitu dengan membuat gambar 2 dimensi atau 3 dimensi pada software CAD, kemudian dilanjutkan menggunakan software CAM. Outputnya nanti berupa G-code dan kemudian baru ditransfer ke mesin CNC. Kemudian jalankan program NC untuk pemotongan alur T pada workpiece atau benda kerja. Setelah masukkan program NC ke mesin CNC,
Lanjutkan dengan menjalankan program NC untuk pemotongan alur T pada benda kerja. Untuk proses terakhir atau langkah terakhir yaitu lakukan inspeksi visual dan menggunakan alat ukur untuk memastikan bahwa alur T yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan pemaparan materi-materi di atas dapat disimpulkan bahwa pengepresan alur T menggunakan mesin CNC memerlukan persiapan yang teliti, baik dari segi pemrograman hingga pengaturan fisik alat dan benda kerja. Proses ini melibatkan beberapa langkah penting, termasuk pembuatan desain dan jalur alat atau toolpath menggunakan software CAD atau CAM, pemasangan benda kerja secara stabil, penentuan titik nol yang tepat, serta pemilihan cutter yang sesuai, yaitu menggunakan T-slot cutter atau Woodruff cutter. Dengan mengikuti setiap tahapan, hasil pengepresan alur T akan memiliki presisi yang tinggi dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Penggunaan mesin CNC juga memungkinkan efisiensi dan konsistensi dalam menghasilkan bentuk alur yang kompleks seperti alur T.